Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala amri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan melanjutkan kembali pelajaran kita dalam mempelajari bahasa Arab ini, yang tentunya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita mempelajari ilmu ini menjadikan kita termasuk di antara hamba-hamba yang diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan difahamkannya kita kepada agama ini. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Siapa yang Allah berkehendak kepadanya untuk mendapatkan kebaikan, maka Allah jadikan dia faham terhadap agama ini. Dan kita semuanya tahu bahwasanya agama kita ini turun dengan bahasa Arab. Kitab suci kita berbahasa Arab, Nabi kita juga berbahasa Arab, hadis-hadis beliau juga berbahasa Arab, demikian juga warisan para ulama juga ditulis dengan bahasa Arab. Maka untuk itu penting sekali bagi kita untuk bisa memahami ilmu bahasa Arab ini dengan baik dan benar. Dan alhamdulillah pada kesempatan yang lalu sudah kita sampaikan ya, dari sampai ke halaman 18 ya, latihan-latihan terkait dengan bab-bab sebelumnya sudah kita selesaikan sampai halaman ke-18. Dan sekarang kita masuk kepada halaman yang baru, pembahasan yang baru, yaitu pembahasan di halaman ke-19. Nah, silahkan dibuka bukunya halaman 19. Di halaman ini, mu'alif rahmatullah hafizullah ta'ala menyampaikan kepada kita tentang bab al-huruful qamariyatu wal hurufus syamsiyatu, yaitu huruf-huruf qamariyah dan juga huruf-huruf syamsiyah. Nah, apa yang menjadi pengertian dari huruf qamariyah dan huruf syamsiyah? Ya, tentunya secara mudahnya saja bahwasanya ketika kita ingin memahami yang namanya huruf qamariyah itu, yaitu jadi huruf atau kata di dalam bahasa Arab itu kan dimulai dengan huruf hijaiyah. Nah, ketika awal kata tersebut kemudian ditambahkan dengan huruf al-ta'rif, ya, al-ta'rif yaitu huruf alif dan lam di depan kata tersebut, maka di situ ada dua macam huruf dari huruf hijaiyah yang dikelompokkan menjadi huruf qamariyah dan huruf syamsiyah. Nah, cirinya bagaimana? Cirinya ketika kita ingin melihat huruf qamariyah, al-huruful qamariyah itu dicirikan dengan apabila huruf tersebut didahului oleh alif lam, maka alif lamnya ini dibaca dengan jelas, ya, dan tidak dimasukkan kepada huruf setelahnya. Maka yang huruf seperti ini adalah huruf qamariyah. Adapun ketika huruf syamsiyah, maka huruf syamsiyah itu ketika ada alif lam ditambahkan di depan kata yang dimulai dengan salah satu huruf dari huruf syamsiyah, maka alif lamnya tersebut tidak terbaca, lam sukunya tidak terbaca. Nah, kenapa? Karena dimasukkan kepada huruf-huruf setelah huruf lam tersebut. Nah, sehingga lamnya tidak terbaca. Nah, jumlah hurufnya sama, huruf qamariyah ada 14, huruf syamsiyah juga ada 14. Nah, adapun kalau di dalam ilmu tajwid, huruf-huruf qamariyah itu dirumuskan dengan susunan kata, yakni ibghi hajjaka wa khaf aqimahu. Jadi di sana bisa kita lihat ada huruf hamzah, i, hamzah, ba, ib, ya, ba, meri, ghain, hajjaka, ada 3 huruf ya, ha, jim, dan kaf. Kemudian waw, wa, khaf, waw, kha, fa, ya,
aqimahu, ain, qaf, ya, dan ha. Nah, ini 14 huruf tersebut di dalam huruf qamariyah. Ibghi, hajjaga, wakhaf, aqimahu. Nah, adapun huruf-huruf qamariyah, maka itu tadi huruf-huruf qamariyah ya, 14 huruf tadi dalam rumus ibghi, hajjaga, wakhaf, aqimahu. Nah, kemudian kalau huruf syamsiyah juga ada 14 juga. Yang mana ini dirumuskan dalam sebuah bait yang diberi atau yang disusun dengan diambil dari huruf depannya dari kata-kata bait berikut ini. Yaitu dirumuskan dengan huruf tib, thumma sil rahiman ta'fus difda ni'am da'su adhannin zur syarifan lil karam. Apa saja itu hurufnya ya? Tib berarti huruf to, thumma huruf sa, kemudian sil huruf sad, rahiman huruf ra, ta'fuz huruf ta. Tib, thumma sil rahiman ta'fuz udif ya huruf dad, za ya huruf zal, ni'am nun, da huruf dal, su'a sin ya, dhannin huruf dha, syarifan da su'a dhannin zur syarifan zai zur zai syarifan sin zur syarifan lil karam huruf lam. Jadi ada 14 huruf di sana. Nah, sehingga kalau ketika ada alif lam bertemu dengan salah satu dari 14 huruf itu, maka lam sukunnya tidak terbaca, akan tapi langsung masuk kepada huruf setelahnya. Nah, itulah yang dinamakan dengan huruf-huruf syamsiyah. Jadi mudahnya untuk membedakannya mana huruf qamariyah, mana huruf syamsiyah dilihat di alif lamnya di depan itu. Kalau alif lamnya itu dibaca dengan sukun, jelas suaranya, maka itu termasuk huruf qamariyah. Dan kalau dia dimasukkan, lamnya dimasukkan ke huruf setelahnya, maka itu dinamakan dengan huruf syamsiyah. Baik, kita lihat contohnya misalkan di halaman 19 ini. Di situ ada kata al-abu, ya ini kelompok dari huruf al-qamariyah, yaitu huruf hamzah. Al-abu. Nah, kemudian huruf ba, al-babu. Nah, berikutnya ada huruf jim, al-jannatu. Berikutnya ada huruf ha, al-himaru. Nah, berikutnya lagi huruf al-khairu. Di berikutnya lagi yang keenam ada huruf ain, al-ainu. Kemudian yang ketujuh ada huruf ghain, al-ghoda'u. Kedelapan ada huruf fa, al-famu. 9 huruf qaf, yakni al-qamaru. 10 ada huruf kaf, al-kalbu. 11 ada huruf mim, al-ma'u. Dan 12 ada huruf waw, yaitu al-waladu. Dan 13 ada huruf ha, al-hawa'u. Kemudian yang terakhir ke-14 ada huruf ya, yaitu al-yadu. Nah, ini 14 dari huruf al-qamariyah. Sehingga kalau dilihat di sini, semua lamnya terbaca. Al-babu, al-jannatu, al-himaru, al-hubzu. Semua terbaca. Lamnya terbaca dengan jelas. Ini namanya huruf al-qamariyah. Adapun untuk al-huruf syamsiyah, maka dia sisanya dari huruf qamariyah tadi, ya jumlahnya sama, ada 14 juga. Kita lihat misalkan contohnya di situ ada kata at-tajiru, ya huruf ta, at-tajiru. Perhatikan, harusnya kan al-tajiru, tapi karena dia termasuk huruf syamsiyah, maka lamnya tidak dibaca, langsung masuk ke ta-nya, dibaca menjadi at-tajiru. Nah, at-tajiru. Kemudian berikutnya ada huruf sa, as-sawabu, atau as-saubu, ya, as-saubu. Nah, dan kemudian berikutnya ada huruf dal, ad-diku. Nah, berikutnya lagi ada huruf zal, az-zahabu. Nah, yang kelima ada huruf ra, ar-rajulu. Nah, kemudian yang keenam ada huruf zai,
az-zahratu. 7 huruf sin as-samaku. 8 shin asy-syamsu. 9 huruf shad as-sadru. Ya, 10 huruf dhad ad-dhaifu. Kemudian yang ke-11 huruf ta at-talibu. 12 huruf dha al-dhahru. 13 huruf lam al-lahmu. Dan yang ke-14 adalah huruf nun an-najmu. Nah, di sini bisa kita perhatikan semua lamnya tidak terbaca ya. At-tajiru langsung masuk ke ta. As-saubu langsung masuk ke sa. Ad-diku langsung masuk ke dal. Nah, ini namanya huruf-huruf syamsiyah. Nah, baik. Saya kira sangat jelas ya untuk membacanya dan silakan nanti diulang-ulang sendiri. Nah, untuk ini kita akan mengambil makna dari kata-kata ini yang mungkin barangkali masih ada sebagian kata yang masih baru. Ya, sebelumnya mungkin belum pernah kita pelajari. Ya, dari depannya, dari yang huruf komariah dulu. Kata al-abu, yang maknanya adalah bapak. Ya. Al-babu, artinya adalah pintu. Al-jannatu, ya berarti taman atau kebun atau surga nanti di akhiratnya. Demikian juga kata-kata al-himaru, yaitu keledai sudah kita pelajari sebelumnya. Ada kata al-khubzu, yaitu roti. Nah, khubzu, roti. Al-ainu, ya berarti mata. Al-qada'u, ya bisa bermakna makan siang. Al-famu, artinya adalah mulut. Ya. Al-qamaru, nah itu artinya adalah bulan. Kemudian al-kalbu, itu artinya anjing. Al-ma'u, air ya. Al-waladu, anak laki-laki. Al-hawa'u, itu udara. Kemudian al-yadu, artinya tangan. Ini yang kata-kata dari huruf al-qamariyah. Adapun yang dari huruf-huruf syamsiyah, maka di sana ada kata at-tajiru. Ya, at-tajiru artinya adalah pedagang ya. Kemudian as-saubu, ya artinya adalah pakaian. Kemudian ad-diku, ya ayam jago ya. Al-zahabu artinya emas ya. Ar-rajulu artinya laki-laki. Az-zahratu ya artinya adalah bunga. As-samaku artinya adalah ikan. Asy-syamsu artinya adalah matahari. As-sadru ya artinya adalah dada ya. Ad-dhaifu artinya tamu. At-talibu artinya adalah murid laki-laki. Al-dhahru artinya adalah punggung. Ya. Al-lahmu artinya daging. Wa an-najmu artinya adalah bintang. Nah, di sini bisa kita kemudian klasifikasikan atau kelompokkan mana-mana kata yang atau huruf yang termasuk dalam huruf qamariyah atau huruf syamsiyah. Nah, sebenarnya kalau kita mengambil dari contoh katanya ya, dari sini al-qamariyah itu diambil dengan kata al-qamar. Nah, di situ kan kemudian lamnya ini jelas dan qafnya. Nah, itu menjadi qamariyah. Demikian sebaliknya syamsu ya, lamnya tidak kelihatan, jadi syamsiyah. Nah, baik, kita masuk ke latihannya dari pelajaran ini. Silakan dibuka di halaman ke-20. Latihan dari huruf qamariyah dan huruf syamsiyah ini. Tamrin, latihan, ini iqra, bacalah al-kalimat al-atiyah, kata-kata berikut ini, waktubha, dan tulislah kata-kata ini, mura'iyan, ya dengan memperhatikan, ya, mura'iyan, qawaidi nutqi, ya, mura'iyan, dengan memperhatikan kaidah-kaidah pengucapan al-huruful qamariyah wa syamsiyah. Ini huruf qamariyah dan huruf syamsiyah. Yang mana huruf qamariyah tadi lamnya itu dibaca dengan jelas, adapun huruf syamsiyah lamnya dimasukkan ke huruf setelahnya. Baik, coba silahkan dikerjakan dulu
Dan insya Allah nanti kita cocokkan jawabannya. Ada kata-kata yang ada di bawah ini. Baik, alhamdulillah kalau memang sudah selesai ya dengan membaca dan menulis dari kata-kata ini. Coba kita sekarang cocokkan jawabannya. Kata yang pertama dibaca bagaimana ini? Ya, dia termasuk huruf apa? Komariah. Ya, sehingga dibaca jelas lamnya, dibaca al-baitu. Nah, kemudian kata yang kedua, di sana ada setelah alif lam ada huruf dal. Huruf dal masuk komariah atau syamsiah, dia masuk syamsiah. Maka dia dibaca menjadi ad-diku. Lamnya masuk ya, sehingga lamnya tidak jelas. Ini ad-diku. Baik, yang kata ketiga. Di situ ada setelah huruf alif lam ada huruf mim. Mim masuk mana? Komariah atau syamsiah? Ya, mim masuk yang komariah sehingga lamnya dibaca jelas. Dibaca al-mudarrisu. Ya. Baik, berikutnya al-babu. Ya, sudah ada contohnya di atas. Demikian juga ini to ya, huruf to juga sudah ada contohnya di atas. To termasuk huruf syamsiah ya, dibaca at-talibu. Nah, berikutnya ini setelah alif lam ada huruf sin. Sin masuk mana? Komariah atau syamsiah? Ya, sin masuk syamsiah hingga dibaca as-sukaru. Nah, as-sukaru. Terus kemudian berikutnya lagi ada huruf dal setelah alif lam. Dal masuk syamsiah atau komariah? Ya, dia masuk syamsiah. Maka dibaca ad-daftaru. Ya, langsung lamnya dimasukkan ke huruf dalnya. Ad-daftaru. Baik. Berikutnya setelah alif lam ada huruf hamzah. Hamzah dia masuk syamsiah atau komariah. Maka hamzah ini masuk ke dalam huruf komariah dan dibaca jelas lamnya menjadi al-akhu. Nah, berikutnya setelah alif lam ada huruf ro. Ro masuk syamsiah sehingga dimasukkan lamnya menjadi ar-rasulu. Baik. Berikutnya ada huruf waw setelah alif lam. Waw termasuk yang mana? Komariah atau syamsiah? Ya, waw termasuk yang komariah sehingga dibaca jelas menjadi al-wajhu. Terus berikutnya ada huruf sod setelah alif lam. Sod masuk mana? Masuk komariah atau syamsiah? Ya, sod ini masuk ke dalam huruf syamsiah sehingga dibacanya as-sodiqu. Nah. Dan berikutnya ada huruf qaf setelah alif lam. Nah, huruf qaf jelas dia termasuk huruf komariah. Hingga lamnya dibaca jelas menjadi al-Qur'anu. Berikutnya huruf sod. Sod masuk mana? Sod masuk syamsiah. Dan di sini dibaca menjadi as-sholatu. Terus berikutnya lagi ada huruf kaf setelah alif lam. Huruf kaf termasuk yang mana? Huruf kaf ada termasuk yang komariah. Maka dibaca jelas menjadi al-Ka'batu. Berikutnya lagi ada huruf ro setelah alif lam. Dan ro ini dia termasuk huruf syamsiah. Nah, sehingga dia dibaca kemudian menjadi ar-ra'su. Baik. Berikutnya lagi ada huruf hamzah ya setelah alif lam. Hamzah dia termasuk huruf komariah dan lamnya dibaca jelas menjadi al-isba'. Nah, al-isba'u. Terus berikutnya ada kata atau ada huruf sod setelah alif lam. Maka sodnya ini dia termasuk huruf syamsiah dan bacanya lamnya dimasukkan hingga dibaca menjadi as-sabunu. Berikutnya ada huruf dha ya, huruf dha. Dha termasuk syamsiah dan dibaca menjadi al-dhufru. Berikutnya ada huruf fa ya. Fa setelah alif lam. Fa termasuk huruf komariah. Maka dibaca al-fajru. Nah, ada huruf dha lagi. Tadi sudah ya huruf dha. Dha termasuk huruf apa? Yaitu huruf syamsiah. Dan ini kemudian
dibaca lamnya masuk ke dalam huruf tha sehingga menjadi al-zuhru. Nah, di baris terakhir ada huruf ain setelah alif lam, dan huruf ain termasuk huruf qamariyah. Maka kemudian dibaca menjadi al-asru. Demikian juga huruf mim, tadi sudah disebutkan di atas, mim termasuk huruf qamariyah dan dibaca jelas lamnya menjadi al-maghribu. Dan ain juga di sini kata terakhir ain dia termasuk huruf qamariyah. Dan alif lamnya dibaca jelas menjadi al-isya'u. Nah, ya alhamdulillah ini latihan di halaman ke-20 sudah kita selesaikan. Dan mudah-mudahan dengan seperti ini kita semakin jelas untuk membedakan mana huruf-huruf yang dibaca lamnya jelas, yaitu huruf qamariyah, atau yang lamnya tidak dibaca dan dimasukkan ke huruf setelahnya, yaitu huruf-huruf syamsiyah. Nah, semoga ini bermanfaat untuk kita dan menambah pemahaman kita terhadap sebagian dari kaidah bahasa Arab ini. Akhirul kalam, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.